Dan ternyata setelah kita buka bungkusnya, ikannya mati. Hai, jumpa lagi di channel Hobi Ikan, channel yang membahas seputar dunia ikan. Oke teman-teman, seperti janji kita di video sebelumnya bahwa akan ada ikan baru, yaitu ikan cupang koi multicolor rintik-rintik gitu yang akan datang. Kebetulan hari ini ikannya sudah datang dengan selamat di tempat kita. Nah, ikan cupang multicolor rintik-rintik ini sebetulnya kita lihat di iklan Facebook ya. Terus ya namanya juga hobi, apalagi kalau multicolor itu ada rintik-rintik dan ada kuning-kuning yellow base-nya dikit itu. Wah, mata kita itu hijau gitu ya. Langsung kita beli. Nah, kita pasti disuruh unboxing. Apabila ikannya mati, yang mungkin kita akan mendapatkan garansi dari sang penjual atau seller. Nah, yang pertama pasti kita menyiapkan wadahnya. Nah, kali ini kita siapkan wadah toples dengan ukuran 4 liter ya. Toples 4 liter. Kemudian langsung saja kita isi dengan air fresh ya. Ini air dari sumur, jadi tidak perlu diendapkan ya. Tapi kalau teman-teman pakai air yang dari PDAM, lebih bagusnya itu diendapkan 1 kali 24 jam. Selanjutnya tidak lupa kita siapkan garam ikan ya. Garam ikan ini tujuannya untuk membunuh bakteri seperti jamur dan parasit lainnya. Komposisi garam ini kita berikan 0,1% sampai 0,2% atau sekitarnya sejumput gini aja sudah cukup. Yang kemudian selanjutnya kita perlu persiapkan adalah ekstrak ketapang. Ini kondisional aja ya, bisa dipakai atau tidak. Tapi lebih baik pakai ekstrak ketapang atau daun ketapang yang sudah kita olah, karena ini sangat bagus untuk menenangkan ikan atau memulihkan ikan mungkin dalam perjalanan dia stres gitu ya. Nanti dia akan, kalau ada daun ketapang yang kita taruh dalam air, mungkin dia akan cepat menaruh gelembung-gelembung di bawahnya daun ketapang itu. Oke, saja kita akan langsung buka paket ikan ini. Yang menarik di sini adalah model dari kemasannya. Nah, ini berbentuk bulat lonjong seperti ini. Ini tidak biasanya ini. Ini kalau saya lihat-lihat itu seperti kue bolu. Kue bolu yang dipotong-potong itu biasanya bentuknya panjang, lingkaran panjang seperti ini. Nah, oke, kita buka ya dengan kemasan seperti ini. Ya, ternyata ini bukanlah kue bolu, tapi ini adalah botol mineral, botol air mineral yang biasa dipakai untuk pembesaran ikan setelah dari lubukan. Nah, ini dijadikan tempat packing sekalian. Apakah aman tempat packing menggunakan botol air mineral ini? Nah, tapi idealnya memang harusnya ada styrofoam yang membungkus ikan ini, karena styrofoam itu adalah benda yang bisa menahan atau menstabilkan temperatur suhu gitu ya. Terus kemudian kita langsung buka dan ternyata ini hanya menggunakan botol, terus kemudian yang di dalamnya tidak ada lapisan yang lain kecuali ikan ini, dan ini mulai ada basah-basah di kemasannya, ini ada rembes-rembesannya. Coba kita cek dan ternyata ini ikannya aman. Di menggunakan botol bekas air mineral ini masih aman ternyata ya. Ini ikannya masih tidak apa-apa. Oke, selanjutnya yang kedua, cukup basah juga ya. Ini cukup basah. Terus kemudian setelah kita lihat ternyata ikannya sudah tidak bergerak. Ini nih yang jadi masalah gitu ya. Ada satu ikan yang baik-baik saja, ada satu ikan yang memang kurang bagus. Kayaknya ini mati ikannya ya. Untuk membuktikannya, mari kita buka saja ikannya. Dan ternyata setelah kita buka bungkusnya, ikannya mati. Nah, ini fix ya, ini dari kemasan saja. Saya yakin di sellernya ini mengirim ikan dalam kondisi sehat. Tapi ini karena ada rembesan air, berarti ini
wadah atau kemas saya tidak cukup mampu menahan beban, yang kedua menahan panas. Jadi ikannya ini mati satu ya. Jadi kita beli satu paket ikan cupang, satu ber, ternyata mati satu, tidak masalah. Ini sudah hal biasa, ikan mati dalam pengiriman. Kita pasti nanti ketika kita minta komplain kepada seller, nanti pasti uang kita dikembalikan atau kita bisa digantikan ikan yang lain. Nah, seperti apakah ikan yang kita beli ya, karena ini kondisinya sudah cukup sehat. Ikan betinanya kita mau pindahkan. Nah, karena harusnya kita sokan dengan yang pejantannya, karena pejantannya mati, maka kita ganti dengan ikan yang kita beli kemarin, yaitu ikan bluefin. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi indukannya ini sebetulnya sudah agak lumayan besar size-nya ya. Kita tinggal tunggu 2 atau 3 minggu bisa full telurnya, jadi kita bisa kembang biakan kembali. Tapi di sini kita tidak ingin mengembang biakan ikan kembali ya, tidak ingin budidaya. Ini hanya hobi kita ya, hobi. Kalau nanti ada kita breeding terus kemudian ada hasilnya, kita ambil beberapa yang bagus saja, kita tidak jual untuk konsumsi sendiri. Dan memang kalau yang keluarnya banyak yang selo, nanti kita tinggal masukkan ke sini, ke ikan-ikan predator kita ini sudah siap menanti. Oke teman-teman, mungkin itu jadi video unboxing kita satu ikan mati, dan sebagai pengalaman buat kita semuanya, buat seller-seller yang mau kirim keluar pulau, jangan mentoleransi masalah packing. Oke, gunakan styrofoam minimal 1,5 atau 2 cm ketebalan dengan plastik yang berlapis 2, dan gunakan jasa pengiriman yang cepat sampai. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya.